belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5 persamaan garis lurus. Kita akan belajar soal latihan 5.2 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, identifikasi besar kemiringan tangga tempat tidur di bawah ini. Kita cermati gambar 5.10, ada tangga tempat tidur, di mana pada gambar ini diketahui perubahan panjang sisi tegak atau vertikalnya 150 cm dan perubahan panjang sisi horizontal atau mendatarnya adalah 50 cm. Ini untuk menentukan kemiringan anak-anak. Ini kemiringannya adalah perubahan pada sisi tegak, ini perubahan panjang sisi tegak ini dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Ini bisa juga anak-anak menyatakan kemiringan atau gradien. Ini adalah M sama dengan perubahan nilai Y atau delta Y. Ini perubahan panjang sisi tegak dibanding dengan atau dibagi dengan delta X. Ini perubahan panjang sisi mendatar. Ini sama dengan, ibu sebut dengan delta Y per delta X. Ini boleh anak-anak, sama dengan 150 cm. Ini dibagi dengan 50 cm, maka nilai kemiringannya adalah 3 anak-anak. Soal nomor 2 anak-anak, P dan Q mewakili 2 titik pada garis untuk masing-masing grafik berikut. Baik, di sini ada grafik ke-1 dan juga ada grafik kedua anak-anak. Di sini untuk soal A, berapa besar kemiringan untuk masing-masing garis tersebut? Kita cermati, ibu bahas dari soal A. Ini kemiringan untuk garis ke-1, ini ibu sebut I1 seperti ini, sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, sama dengan, kita cermati anak-anak, di sini titik P, di sini titik Q, dari titik P ke titik Q ini naik 1, 2, 3, kalau ke atas berarti positif 3, selanjutnya ke kanan 1 berarti positif 1, ini berarti perubahan nilai Y nya 3, perubahan nilai X nya 1, ini sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Selanjutnya untuk kemiringan garis pada grafik kedua, ini sama dengan delta Y per delta X sama dengan dari titik P ke titik Q ini, atau dari titik Q dulu boleh anak-anak seperti ini, atau dari titik P ke titik Q seperti ini turun, ini turun 1 satuan berarti negatif 1, selanjutnya ke kanannya ini 2 satuan berarti positif 2, ini maka perubahan nilai Y nya di sini negatif 1 per 2, ini sama dengan negatif setengah. Selanjutnya ke soal B kita anak-anak. Tentukan 2 titik lain berbeda, yang berbeda maksudnya pada masing-masing garis tersebut, lalu hitunglah besarnya kemiringannya. Apakah besar kemiringan garis tersebut berubah atau tetap sama? Mengapa demikian? Baik, kita cermati, ibu ambil 2 titik lagi anak-anak. Di sini nih ada titik, misalkan di sini. Ini titik, di sini negatif, di sini ini. Di sini titik P, ini. Di sini, ini, di sini. Misalkan ini ibu sebut titik R, ini titik R, di sini titik S anak-anak. Ini kita cermati untuk M ke 1, ini sama dengan di sini tetap, kalau kita cermati plus 3 naik 3 satuan, selanjutnya ke kanan 1 satuan plus 1, maka gradiennya adalah perubahan nilai Y per
perubahan nilai X sama dengan 3/1 sama dengan 3. Selanjutnya kita ambil 2 titik lagi yang berbeda di sini anak-anak. Ini Ibu cari mudahnya saja di sini anak-anak. Di sini. Ini Ibu sebut misalkan R, di sini S. Ini ke sini ini turun 1, berarti negatif 1. Selanjutnya ke kanan 2 satuan berarti positif 2. Ini titik. Ini M2, ini M2 di sini. Sama dengan delta Y per delta X sama dengan ini turun 1 berarti negatif 1 per 2 sama dengan negatif setengah. Kita cermati gradien garis ke 1 ini perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X tetap sama untuk garis ke 1 yaitu 3 dan untuk garis ke 2 adalah negatif setengah anak-anak. Selanjutnya, jika ditanya apakah besar kemiringan garis tersebut berubah atau tetap sama, mengapa demikian? Jawabannya tetap sama anak-anak. Tetap sama. Tetap sama, tadi sudah Ibu jelaskan karena nilai perbandingan. Karena nilai perbandingan ini perubahan sisi vertikal dengan sisi horizontal pada setiap 2 titik ini nilainya sama anak-anak, tetap sama karena nilai perbandingan perubahan sisi vertikal dengan sisi horizontal pada setiap titik adalah sama. Maka ini besar kemiringan garis adalah konstan atau tetap. Soal nomor 3 anak-anak, tentukan kemiringan garis dan perpotongan pada sumbu Y untuk setiap garis lurus pada tabel di bawah ini. Baik, kita cermati tabelnya. Untuk kolom pertama ini persamaan garis lurusnya, yang kedua kemiringan garis, dan yang ketiga perpotongan sumbu Y. Baik, di sini Ibu beri tambahan penjelasan lebih dahulu sebelum kita mengerjakan soalnya anak-anak. Ini untuk persamaan garis lurus dengan bentuk umum Y sama dengan MX ditambah dengan C, ini M. Ini M ini merupakan kemiringan atau gradien, sedangkan C ini nilai C ini adalah intercept Y atau nilai Y ini nilai Y pada perpotongan garis dengan sumbu Y, maksudnya nilai Y ini adalah nilai ordinatnya anak-anak, atau bisa juga disebut dengan ini garis memotong sumbu Y di titik 0, C ini. Baik Ibu bahas anak-anak. Ibu mulai dari persamaan garis lurus yang pertama, yaitu Y sama dengan 12X. Kalau ini persamaannya Y sama dengan 12X anak-anak, berarti ini sama dengan Y sama dengan MX. Untuk nilai C nya 0,
Berarti kemiringan garisnya berarti 12 di sini. Kemiringan garisnya 12, perpotongan sumbu Y-nya adalah 0, atau garis ini memotong karena nilai C-nya 0 anak-anak di sini. Garis ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,0 anak-anak. Selanjutnya persamaan garis lurus yang kedua, Y sama dengan 3X ditambah 2, kemiringan garisnya berarti 3. Ini perpotongan sumbu Y-nya adalah plus 2 di sini berarti 2. Ini memotong sumbu Y di titik 0,2. Ini selanjutnya persamaan garis lurusnya Y sama dengan 5X dikurang 2, kemiringan garisnya adalah 5 di sini. Perpotongan sumbu Y-nya adalah negatif 2 atau intercept Y-nya negatif 2, memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2. Selanjutnya persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 2X ditambah 4, kemiringan garisnya berarti negatif 2. Selanjutnya perpotongan dengan sumbu Y, perpotongan sumbu Y-nya positif 4 berarti 4, memotong sumbu Y di titik 0,4. Nih. Selanjutnya persamaan garis lurus Y sama dengan setengah X dikurang 2/3, kemiringan garis berarti setengah. Ini. Selanjutnya ini perpotongan sumbu Y-nya negatif 2/3, negatif 2/3, memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2/3 anak-anak. Persamaan garis lurus selanjutnya X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini kita ubah dulu bentuknya, X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita ubah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, berarti Y sama dengan X negatif X dikurang dengan 1. Ini kalau pindah ruas menjadi negatif X dikurang 1, ini berarti negatif X ini negatif 1 anak-anak untuk gradiennya, berarti gradiennya adalah negatif 1. Ini perpotongan sumbu Y nya juga negatif 1, memotong sumbu Y di titik 0, negatif 1. Lanjut persamaan garis lurusnya 2Y dikurang 10X sama dengan 8, kita ubah dulu. 2Y dikurang dengan 10X sama dengan 8. Ini berarti 2Y sama dengan 10X ditambah dengan 8. Selanjutnya setiap ruas kita bagi 2. Ini setiap ruas maksud ibu setiap suku dibagi dengan 2, kita sederhanakan. Ini dibagi 2 seperti ini, menjadi Y sama dengan 5X ditambah dengan 4. Ini sudah menjadi Y sama dengan MX ditambah C, maka diketahui ini gradiennya adalah 5, kemiringannya 5. Selanjutnya perpotongan sumbu Y adalah 4 di sini, memotong sumbu Y pada titik 0,4 anak-anak. Ini sebagai tambahan penjelasan yang di sini. Soal nomor 4 anak-anak, asumsikan hubungan antara tinggi pesawat dan waktu terbang dalam 12 detik pertama diwakili oleh grafik garis dengan kemiringan 12. Apa arti kemiringan dalam konteks ini? Baik Ibu jelaskan anak-anak. Ini Ibu memberi penjelasan grafiknya secara sederhana. Sumbu mendatarnya adalah waktu, Ibu nyatakan dalam T dengan satuan detik. Selanjutnya ketinggiannya dalam H anak-anak. Ini diketahui kemiringannya adalah 12 grafik ini. Ini Ibu memberi contoh saja. Ini kemiringannya 12, M-nya sama dengan 12 kemiringannya anak-anak. Ini berarti kalau kemiringan ini dalam konteks ini, kemiringan ini perbandingan antara tinggi pesawat, perubahan tinggi pesawat dengan perubahan waktu anak-anak. Jadi ini perbandingan antara perubahan tinggi pesawat, perubahan tinggi pesawat dibandingkan dengan perubahan waktu anak-anak, dengan perubahan waktu. Karena di sini diketahui kemiringannya 12, maka pada saat di sini waktunya ini 0, waktunya 1 detik, maka ketinggian dari pesawat adalah 12 anak-anak. Kalau di sini waktunya ini 2 detik, berarti bertambah 12 lagi 24. Kalau ketinggiannya di sini maksud Ibu waktunya di sini adalah 12 detik, berarti 12 dikali 12 anak-anak. Di sini ketinggiannya adalah 144.
Apa arti kemiringan dalam konteks ini? Baik, Ibu jelaskan. Arti kemiringannya berarti arti kemiringan. Ini arti kemiringan adalah ini perbandingan. Ibu jelaskan dulu, adalah perbandingan antara perubahan tinggi pesawat dengan perubahan waktu. Ini setiap perubahan waktu 1 detik, ini setiap pertambahan ini waktu terbang, anak-anak. Ibu tambah waktu terbang. Setiap pertambahan ini 1 detik waktu terbang. Setiap pertambahan waktu terbang 1 detik atau 1 detik waktu terbang. Nih. Maka ini ketinggian dari pesawat, ini ketinggian dari pesawat bertambah 12. Soal nomor 5, anak-anak. Hubungan antara waktu dan volume air yang keluar dari kran terlihat pada grafik di sebelah kiri. Ini grafiknya di bawah, anak-anak. Berapa banyak kran yang harus dibuka jika kita membutuhkan 2000 liter air dalam 2 jam? Baik, kita cermati grafiknya. Untuk sumbu mendatar, waktu dengan satuan jam. Untuk sumbu vertikalnya, volume dengan satuan liter, anak-anak. Ini grafiknya, kita cermati. Untuk waktu 1 jam di sini, volume air yang keluar adalah 400 liter. Ini bisa disimpulkan bahwa gradien atau kemiringan grafik ini berarti ke atas, perubahan nilainya 400, nilai X-nya 1. Di sini plus 400, di sini plus 1. Berarti 400 per 1, anak-anak. Ini sama dengan 400, ini kemiringannya. Perlu anak-anak ketahui, untuk kemiringan ini satuannya adalah liter per jam. Ini kemiringan ini atau gradien ini sama dengan debit, anak-anak. Ini debit air yang mengalir adalah 400 liter per jam. Berdasarkan grafik, kita sudah bisa langsung melihat bahwa dalam waktu 2 jam untuk 1 kran ini bisa mengalirkan air 800 liter di sini. Ibu tulis di sebelah kanan berdasarkan grafik. Ini 1 kran air mampu mengalirkan 800 liter air dalam waktu 2 jam atau dalam waktu 2 jam ini kran air mampu mengalirkan air 800 liter. Selanjutnya kalau yang dibutuhkan ini 2000 liter, berarti banyak kran yang harus dibuka. Ini banyak kran yang harus dibuka. Ini berarti sama dengan volume air 2000 liter ini dibagi dengan 800 liter untuk 1 kran, sama dengan kita sederhanakan, tinggal 20 dibagi 8, 10 dibagi 4, 2,5, anak-anak. Ini karena kran ini tidak mungkin ada dalam bentuk pecahan setengah atau 0,5, maka kita bulatkan.
Nih 3 keran. Ini pembulatan anak-anak. Jadi banyak keran yang harus dibuka adalah 3 keran anak-anak. Soal nomor 6 anak-anak, apabila kemiringan garis yang melalui titik negatif 5,2P dan negatif 1,P besarnya sama dengan kemiringan garis yang melalui titik 1,2 dan 3,1, maka hitunglah nilai P. Baik Ibu bahas. Ini 1,2. Ini di sini titiknya 3,1. Ini kita cari kemiringannya. Ini Ibu sebut X1, Y1, X2, Y2 anak-anak. Untuk kemiringannya Ibu sebut M1 saja anak-anak. M1 ini sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, berarti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, atau delta Y per delta X. Selanjutnya ditulis Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, bisa anak-anak. Ini Y2 nya adalah 1 dikurang Y1 nya adalah 2 per X2 nya adalah 3 dikurang X1 nya adalah 1 sama dengan 1 dikurang 2 itu negatif 1 per 3 dikurang 1 ini 2, berarti sama dengan negatif setengah anak-anak. Ini tadi diketahui dalam soal bahwa kemiringannya sama, ini besarnya sama, berarti M1 sama dengan M2, ini sama dengan negatif setengah. Ini titiknya tadi negatif 5,2P, selanjutnya negatif 1,P, berarti ini Ibu sebut X3, Y3, X4, Y4. M2 berarti sama dengan Y4 dikurang dengan Y3 per X4 dikurang dengan X3 anak-anak. Ini sama dengan M2 nya tadi diketahui negatif setengah. Ini sama dengan Y4 nya P dikurang Y3 nya ini 2P dikurang dengan 2P ini per X4 nya negatif 1. Ini selanjutnya dikurang dengan X3 nya negatif 5. Ini sama dengan P dikurang dengan 2P berarti negatif P anak-anak. Ini per 1 negatif 1 ditambah 5 berarti 4. Sini sama dengan negatif setengah. Ini berlanjutkan ke kanan. Berarti negatif setengah dikali dengan 4 sama dengan negatif P anak-anak. Ini sama dengan berarti negatif 2 sama dengan negatif P. Ini selanjutnya ini pindah ruas, P sama dengan negatif 2 per negatif 1. Ini negatif P ini sama dengan negatif 1P, berarti nilai P sama dengan 2. Sudah diketahui ini P nya sama dengan 2. Soal nomor 7 anak-anak, tentukan nilai yang belum diketahui dari 2 pertanyaan berikut. Ibu mulai dari soal A. Apabila kemiringan garis, ini garis yang melalui titik A negatif 2,3 dan B 2,P adalah setengah, maka hitunglah nilai P. Baik, Ibu tulis dulu. Titik A dengan koordinat negatif 2,3, titik B dengan koordinat 2,P. Ini Ibu sebut X1, Y1, di sini X2, Y2. Nih, kemiringannya perubahan nilai Y berarti Y2 dikurang dengan Y1 dibagi X2 dikurang dengan X1. Diketahui kemiringannya tadi adalah setengah kemiringannya anak-anak. Berarti setengah ini sama dengan Y2 nya adalah P dikurang dengan Y1 nya adalah 3 per X2 nya adalah 2 dikurang dengan X1 nya adalah negatif 2. Ini sama dengan berarti setengah sama dengan P dikurang dengan 3 per 2 dikurang negatif 2 berarti 4. Berlanjutkan ke kanan, berarti setengah dikali dengan 4, ini sama dengan P dikurang dengan 3, setengah daripada 2 sama dengan P dikurang 3, berarti 2 ditambah dengan 3 sama dengan P. Ini P sama dengan 5. Jadi udah
Diketahui nilai P sama dengan 5. Lanjut ke soal B anak-anak. Apabila kemiringan garis, ini kemiringan garis yang melalui titik 4, H dan H plus 3,7 adalah negatif 1/4, maka hitunglah nilai H. Baik Ibu bahas. Titik yang ke-1 4, H. Titik yang kedua adalah H plus 3,7. Ini diketahui M-nya sama dengan negatif 1/4. Nih, disebut X1, Y1, di sini X2, Y2 anak-anak. Nih, M berarti sama dengan Y2 dikurang dengan Y1 per X2 dikurang dengan X1. Sama dengan di sini negatif 1/4. Y2-nya adalah 7 dikurang Y1-nya adalah H per X2-nya adalah H plus 3 dikurang dengan X1-nya 4, ini sama dengan negatif 1/4. Ini 7 dikurang dengan H per H. Di sini 3 dikurang 4 berarti negatif 1. Ini Ibu pindah anak-anak. Ibu pindah berarti di sini H dikurang 1. Ini Ibu pindah ruas saja anak-anak. Ini jadi H dikurang 1 sama dengan negatif 1/4. Ini kalau pindah ruas menjadi pengali menjadi negatif 4/1, berarti sama dengan negatif 4 seperti ini, dikali dengan 7 dikurang dengan H. H dikurang 1 sama dengan ini kali depan negatif 28, di sini negatif 4 dikali dengan negatif H berarti ditambah dengan 4H. Nih, sama dengan ini yang ada hanya Ibu pindah ke kiri saja anak-anak, berarti H dikurang 4H sama dengan negatif 28 ditambah dengan 1, negatif 3H sama dengan negatif 27, H sama dengan negatif 27 per negatif 3, berarti nilai H sama dengan 9. Ayo berpikir kritis anak-anak. Soal nomor 8. Apabila kalian berjalan melalui jalan yang kemiringannya besar, maka kalian akan mengalami lebih cepat capek daripada kalian berjalan melalui jalan datar. Begitu juga apabila kalian berjalan pada jalan datar dengan kemiringannya 0, akan lebih cepat sampai pada tujuan daripada kalian berjalan pada lintasan yang kemiringannya lebih dari 0. Setujukah kalian dengan kedua pernyataan tersebut? Jelaskan alasan kalian. Baik, ini kalau jalan mendatar anak-anak, kita membawa beban berat tubuh kita ini sama pada setiap lintasan, tapi kalau pada lintasan yang kemiringannya besar anak-anak, kita ini membawa beban berat tubuh kita ini melawan gravitasi bumi anak-anak. Ini karena ini menjauh anak-anak, menjauh dari pusat bumi, sehingga ini akan lebih banyak mengeluarkan energi. Di sini Ibu memberi alternatif jawaban anak-anak. Saya setuju dengan kedua pernyataan tersebut karena berjalan di jalan dengan kemiringan yang besar, kita harus membawa beban berat badan kita melawan gravitasi bumi, sehingga memerlukan energi yang lebih besar dibanding berjalan di jalan yang datar. Berjalan pada jalan datar lebih cepat sampai karena memerlukan energi yang lebih kecil, sehingga kita bisa berjalan lebih cepat dan bisa lebih cepat pula sampai tujuan. Soal nomor 9 anak-anak. Keluarga kalian mengemudi dari Cincinnati ke St. Louis. Grafik tersebut menghubungkan jarak kalian dari St. Louis Y dalam mil dan waktu tempuh X dalam jam. Kita cermati dalam peta, di sini posisi Cincinnati, di sini St. Louis. Ini kalau dalam bentuk grafik, sumbu X-nya ini waktu dalam satuan jam, selanjutnya sumbu Y-nya ini jarak dari St. Louis dalam satuan mil. Ibu mulai dari soal A, interpretasikan perpotongan X dan Y. Baik, Ibu bahas. Perpotongan X sama dengan 6 di sini. Perpotongan X sama dengan 6 anak-anak. Ini
grafik memotong sumbu X pada koordinat 6,0 di sini anak-anak, ini 6,0. Selanjutnya perpotongan Y-nya adalah 360 di sini. Grafik memotong sumbu Y pada koordinat 0,360 anak-anak. Selanjutnya untuk pertanyaan B, apa itu kemiringan? Apa yang diwakili oleh kemiringan dalam situasi ini? Kemiringan adalah perbandingan antara perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Dalam situasi ini, kemiringan mewakili perbandingan jarak dari sin Lewis, perbandingan jarak dari sin Lewis dengan waktu tempuh. Semakin besar waktu tempuhnya, ini 1, 2, dari 1 ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, berarti waktu tempuhnya semakin besar. Di sini semakin kecil jarak dari sin Lewis anak-anak. Jarak dari sin Lewis yang awalnya 360, ini turun sampai jarak dari sin Lewis ini 0 ketika waktu tempuhnya mencapai 6 jam. Ke soal C anak-anak, tulis persamaan garis bagaimana grafik dan persamaan berubah jika kalian dapat melakukan perjalanan dalam garis lurus. Baik, Ibu bahas anak-anak. Untuk soal C kita cermati grafiknya. Di sini condong ke kanan bawah anak-anak untuk grafiknya. Kita ambil persamaan garis lurusnya, Y sama dengan MX ditambah dengan C. Kita cari nilai kemiringan atau M-nya dulu anak-anak. Ini berarti delta Y per delta X sama dengan perubahan nilai Y-nya dari 360 ke 0. Ini berarti negatif 360. Ini negatif 360 per delta X-nya ke kanan 6. Ini berarti plus 6. Berarti ke kanan 6 per 6. Maka M-nya adalah negatif 360 per 6, negatif 60 anak-anak. Nih, selanjutnya kita cari nilai C-nya. Ini nilai C-nya. Grafik memotong sumbu Y di titik 0, C di sini 0,360. Ini sama dengan 0, C anak-anak. 0, C. Dari nilai C-nya, jadi nilai C-nya adalah 360. Ini 360, maka persamaan garisnya sama dengan Y sama dengan negatif 60 X ditambah dengan 360. Grafik berupa garis lurus yang condong ke kanan bawah anak-anak. Ini dari kiri atas ke kanan bawah, dan gradien pada persamaan garis ini bernilai negatif anak-anak. Gradiennya negatif 60 ini bernilai negatif. Lanjut ke materi Ayu mencoba anak-anak. Soal nomor 10. Dalam sebuah percobaan, massa yang ditambahkan ke ujung pegas vertikal secara bertahap meningkat. Ini ada gambarnya anak-anak. Ini pegasnya, ini massa yang ditambahkan. Pada akhir percobaan, komputer menghasilkan grafik yang ditunjukkan di halaman berikut ini. Baik, kita cermati grafiknya anak-anak. Untuk sumbu mendatarnya adalah massa ditambahkan dalam satuan gram, dan sumbu vertikalnya adalah panjang musim semi dalam satuan milimeter. Ini seharusnya panjang pegas, Ibu koreksi anak-anak. Ini selanjutnya grafik ini memotong sumbu Y di sini di titik 0,8, di sini 8, 0,8. Di sini pada saat ini penambahan massanya 150. Ini nanti anak-anak bisa mencermati kembali. Ini maka panjang pegas 20, berarti 150,20 titik ini koordinatnya. Untuk soal A, tuliskan panjang pegas tanpa penambahan massa. Ini penambahan massanya di sini 0. Ini panjang pegasnya 8, maka panjang pegas tanpa penambahan massa adalah 8 mm anak-anak. Ke soal B yang ke-1, hitung kemiringan garis lurus yang ditarik pada grafik. Kita cermati di sini yang bertambah di sini anak-anak. Ini grafiknya condong ke kanan atas. Ini M-nya, berarti kita menentukan M-nya anak-anak. Kita ambil 2 titik di sini 0,8.
dan titik 150,20. Di sini Ibu sebut X1, Y1, X2, Y2. Nih, berarti M-nya sama dengan Y2 dikurang dengan Y1 per X2 dikurang dengan X1 sama dengan 20 dikurang dengan 8 nih, per X2 nya 150 dikurang dengan 0. Lanjutkan ke kanan sini biar cukup. Berarti M nya sama dengan 12 per 150, atas bawah dibagi dengan 3 menjadi 4/50. Nih, ke pertanyaan kedua, jadi kemiringannya 4/50 anak-anak. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang didapat dari kemiringan grafik ini dalam kaitannya dengan eksperimen. Ini artinya setiap penambahan massa sebesar 50 gram ini, maka panjang bekas bertambah 4 mm. Lanjut ke soal C. Garis lurus berhenti di depan tepi kanan kertas grafik. Mengapa hal ini mungkin? Baik Ibu bahas anak-anak, ini sudah berhenti di sini. Hal ini mungkin terjadi karena pada saat pegas mengalami peregangan maksimum, meskipun ditambahkan massa pada pegas, pada ujung pegas maksudnya ini, pada ujung pegas, maka panjang pegas tidak mengalami penambahan atau panjangnya tetap. Sehingga di sini sehingga di sini berhenti anak-anak, ini garis lurusnya berhenti. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.